Akhirnya Galang berhasil menemui Amira. Wah, apakah Amira akan bertahan bersama dengan Aksa atau justru malah lari bersama dengan Galang? Pasti pada penasaran. Halo semua, balik lagi bersama Mimin di Dramanesia. Seperti biasa ya, setiap harinya kita akan bahas KCM ketika cinta memanggilmu setiap harinya tanpa libur. Wah, kira-kira akan seseru apa episode malam ini? Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ya, teman-teman, melanjutkan apa yang terjadi di episode kemarin. Setelah di akhir-akhir episode kemarin, baik Aksa maupun juga Amira yang kayak bercanda-bercanda, lucu-lucuan gitu teman-teman. Akhirnya Amira pun juga masuk ke dalam kamar. Nah, saat di dalam kamar, Amira menumpahkan semua rasa rindunya ini ke foto ibunya atau dalam sebuah surat. Namun sayang, foto dan surat tersebut malah diambil oleh Zora, sehingga ini benar-benar bikin Amira pun juga jadi nggak nyaman. Ya, memang Zora ini kayaknya sampai lebaran tahun depan tuh akan terus begini teman-teman. Mengganggu Amira, bikin Amira nggak nyaman dan berharap Amira akan kabur sesegera mungkin. Hingga pada akhirnya ada momen di mana Bastian turun tangan bahkan menunjuk satu-satu yaitu Reno, Hilda, Zora, bahkan Ija dan pembantu lainnya. Kalau sampai ada yang bikin Amira nggak betah di rumah, maka semuanya akan diusir. Bahkan teman-teman, saking gedeknya nih sama Reno dan Zora, Pak Basir ini sampai nunjuk-nunjuk gitu. Dan teman-teman bisa melihat di episode malam ini juga seperti apa adegannya. Memang ya teman-teman, kebencian yang nggak berdasar, rasa benci yang timbul hanya karena nggak senang lihat Amira jauh lebih pintar, Amira yang datang dari orang yang nggak punya dan diangkat kerja di sana dari pembantu hingga bekerja di sebuah kantor. Ini kan benar-benar bikin Reno sakit hati, Hilda pun juga sama, hingga tentu saja Zora. Sebetulnya di episode malam ini pun juga si Bella ini bakal kena karmanya teman-teman. Dan seperti janji dari Bastian, Bastian akan mempermalukan kalau Bella ini tuh nggak mengandung apa-apa. Bukan mengandung anak tapi mengandung kebohongan. Dan ini akan benar-benar bikin Bella malu sejadi-jadinya. Singkat cerita, setelah semua itu terjadi akhirnya Bella ini benar-benar ketar-ketir teman-teman. Pokoknya takut akan terjadi hal buruk kepada dirinya, takut semuanya akan gagal. Bella mencoba menelpon Zaki, mencari cara lain untuk bisa buktikan kalau Bella hamil dan lain sebagainya. Nah, ketika nanti membuktikan Bella ini bisa hamil, pura-pura hamil maksudnya, terlihat oleh semua orang Bella terlihat hamil. Sebetulnya kan Aksa tuh seneng juga karena akhirnya Bastian gak jadi mengusir dari si Bella ini. Cuman tentu saja ini ternyata menjadi kepikiran juga loh teman-teman oleh Aksa itu sendiri. Aksa merasa sudah menipu banyak orang dengan cara ya kalau Bella ini tuh sebetulnya sama sekali gak mengandung teman-teman. Gak hamil gitu loh. Ini benar-benar menjadi pikiran yang terus ada dalam pikirannya Aksa. Sehingga Aksa tuh kayak apa jujur aja gitu ya. Tapi entahlah ya, karena semuanya pun juga akan terbukti oleh Bastian. Kita biarin aja Pak Bastian ini mempermalukan Bella seperti apa, biar tahu rasa juga. Ya bukan cuman Bella aja lah ya, baik itu Zora, Hilda dan Reno pun juga harus diberikan pelajaran biar gak lagi menjelek-jelekan Amira dan gak mengganggu lagi Aksa dan juga Amira. Karena kan seperti yang semua tahu, Aksa sama Amira tuh udah di tahap ya masih benci-benci tapi udah mulai suka gitu loh teman-teman. Dan ini terjadi setelah keesokan harinya Aksa bersama Amira ini mau berangkat ke kantor. Nah, pada saat sebelum berangkat ke kantor ada drama lagi tuh yang lucu dan juga unik-unik. Bagaimana melihat Aksa memakaikan seatbelt untuk Amira, Amira yang merasa ngapain nih curi-curi kesempatan. Tapi Aksa masih bilang kalau ini demi anaknya. Biasalah teman-teman, masih gengsi. Bilang buat anaknya padahal emang perhatian aja. Karena sejujurnya, dan yang apa Aksa rasakan pun juga memang udah mulai ada rasa nyaman banget gitu teman-teman. Maksudnya kan durasi ketika Aksa bersama dengan Bella, lalu Aksa bersama dengan Amira, ini kan jauh lebih lama bersama dengan Amira sekarang. Sehingga hal-hal seperti rasa suka, ingin diperhatikan, memberi perhatian, ini akan selalu ada di antara mereka berdua, terutama Aksa, sehingga Aksa mulai merasa takut kehilangan dari Amira. Namun teman-teman, godaan akan datang di episode malam ini. Akhirnya Galang berhasil menemukan alamat rumah dari Rahadian. Galang pun terpukau melihat besar dan megahnya rumah dari orang yang sudah menghancurkan keluarga dari Galang ini. Akhirnya Galang pun diam-diam dan masalahnya
Bukan cuma itu saja, Galang pun juga akan mencari tempat di mana Amira bekerja dengan suaminya di pandangannya Aksa untuk menemui Amira di sana. Nah, seperti yang kita tahu juga ya, kalau Amira ini kan belum pernah bertemu lagi sama Galang. Amira merasa kalau Galang ini ya sudah berada di surga, teman-teman. Kita semua tahu Amira ini ya masih kepikiran Galang, itu wajar karena kan yang tadinya udah mau menikah, lagi tunangan, tapi tiba-tiba ada musibah, tentu kan sebuah kehilangan yang sangat besar, yang udah pasti akan menjadi mantan terindah dan gak mudah untuk dilupakan. Sehingga rasa sedih Amira itu akan terus ada, seiring berjalannya dengan waktu juga, meskipun nanti Amira mulai suka kepada Aksa. Akhirnya teman-teman, Galang pun juga berusaha untuk bisa menemui Amira. Kita semua tahu lah, sebelum-sebelumnya kan Galang ini tuh ketika ingin menemui Amira tuh seperti menemui jalan buntu. Ada aja halangannya, entah kehalang sama koper lah, orang-orang yang jalan lewat lah, atau pandangan Galang teralihkan dan lain sebagainya. Tapi kali ini Galang benar-benar menemui Amira dan memberikan kejelasan tentang semuanya. Sebetulnya Galang ini menemui Amira bukan untuk merebut Amira dari Aksa, tapi lebih kepada kenapa Amira ini sampai mau menikah sama orang lain. Kenapa Amira nggak mencari Galang terlebih dahulu? Kenapa Amira nggak krosek-krosek dulu, cari kebenarannya, baru ambil tindakan? Galang merasa sudah dihianati begitu saja, apalagi Amira ini menikah dengan keluarga yang dibenci banget sama Galang. Jadi Galang merasa seolah-olah kalau Amira ini tuh mempermainkan kepercayaannya. Walaupun sebetulnya Galang udah tahu ya kalau Amira menikah pun juga pasti dipaksa oleh Kusno. Sehingga Amira pun juga menjelaskan semuanya. Dan Galang pun juga sebetulnya percaya. Cuman ya Galang pun kan mau menyalahkan pun juga bingung. Ya kan di momen itu ketika Galang hilang dan dinyatakan tidak bisa ditemukan kan ya Amira kan mikirnya dan semua orang tuh mikirnya Galang sudah tiada. Ini kan cukup wajar juga. Galang pun juga sebetulnya mengerti. Cuman Galang ini masih belum menerima keadaan yang ada. Ngelihat pujaan hati, merasa asa untuk hidup tuh hanya untuk Amira. Ketika bertahan hidup untuk sang kekasih Amira, ternyata justru sang kekasih malah lari dengan pria lain bahkan sudah mengandung. Ya walaupun ini berat tapi mau gimana pun juga harus dijalani oleh Galang. Nah cuman teman-teman, setelah semuanya pertemuan ini antara Galang dan juga Amira, yang paling ditakutin adalah karena Amira sama Galang ini gak mungkin lagi untuk bersatu. Terlebih lagi Amira masih mengandung juga dan mengandung anaknya Aksa. Yang dikhawatirkan faktor terbesarnya adalah Galang ini akan berubah sifatnya. Yang tadinya karakternya protagonis akan berubah menjadi antagonis. Ya walaupun mungkin gak yang langsung gimana banget, tapi udah mulai terlihat jelas juga. Kayak udah mulai sinis, ngerasa mulai gak enak perasaannya, ngerasa kalau dihianati berlebihan dan lain sebagainya. Dan semoga sih gak begitu ya teman-teman. Takutnya justru hanya karena gagal bersanding di pelaminan bersama dengan pujaan hati, bikin Galang tuh jadi gelap mata. Semoga sih hal ini benar-benar gak terjadi. Karena mau bagaimanapun juga ya, sekarang ini jalannya sudah berbeda. Dengan ketika mereka bertunangan dan gak bisa menikah aja, lalu Galang terkena musibah, ini kan sudah menjadi pertanda sebetulnya kalau antara Galang dan juga Amira ini tidak dijodohkan oleh Tuhan. Justru tanpa sepengetahuan baik itu Aksa dan juga Amira, malah Aksa dan Amira ini dipertemukan, dipersatukan dengan cara yang sangat unik dan justru datang dari Bella yang notabene adalah istrinya Aksa. Ini aja udah ngebuktiin kalau jodoh tuh bisa datang dari mana aja dan gak pernah terpikirkan. Ada yang baru kenal sebentar langsung nikah, udah pacaran bertahun-tahun 10-15 tahun tapi gak jadi nikah dan lain sebagainya. Hal kayak gini akan selalu terjadi. Ya itulah jodoh teman-teman ya. Sama-sama gak terprediksi banget. Sehingga ya semoga aja Galang bisa menerima juga. Dan kalau dari sisi Aksa cemburu juga, ya walaupun masih gengsi teman-teman melihat Galang. Sedangkan dari sisi Amiranya benar-benar kaget. Lalu juga ngelihat pacar bernya ternyata masih hidup dan lain sebagainya. Benar-benar bikin Amira pun juga nggak bisa, nggak bisa lagi ngebayangin akan seperti apa ke depannya. Bingung juga untuk berkata-kata dan habis semua kata-kata karena melihat sang kekasih yang ternyata masih hidup ini.
Dan semoga teman-teman yang terbaik saja dan semoga kehadiran Galang ini tidak mengganggu pernikahan unik antara Aksa dan juga Amira. Gimana teman-teman? Kalau teman-teman sendiri lebih setuju mana? Amira dengan Aksa, Amira dengan Galang, atau justru Amira dengan Adam Black? Coba teman-teman pilih yang mana? Boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.